Ya pemirsa, tim futsal Universitas Islam Negeri Jakarta berhasil memastikan lolos ke Grand Final 5. Mereka tentu harus dipertimbangkan sebagai tim kuda hitam berkat penampilan baik musim ini. Apa rahasia kekuatan UIN? Dan telah hadir bersama kami pelatih tim futsal UIN, Dodi Rahmat Hidayat. Selamat datang Coach Dodi. Selamat. Nah ini sebelumnya selamat ya, sudah lolos nih akhirnya setelah mengalahkan 2 tim berat kemarin. Namun sebenarnya apa yang menurut Anda menjadi kekuatan untuk tim UIN dibandingkan dengan tim-tim lain? Kekuatan kami adalah selain di dalam lapangan, kami juga sering ngumpul di luar lapangan. Jadi sebagai mempersatu tim kita, sehingga masing-masing pemain tahu karakter masing-masing satu sama lain. Jadi itu nggak selalu harus di dalam lapangan kita kompak. Di luar lapangan juga kita harus kompak. Jadi faktor kebersamaan juga salah satu tim kunci dari kekuatan tim UIN ya. Apa saja sih yang biasa dilakukan oleh tim UIN? Sehabis latihan kita tuh ada kosan, tapi untuk pemain futsal UIN aja. Jadi bagi yang rumahnya jauh suka nginep di situ. Kalau yang rumahnya dekat juga kadang-kadang suka nginep di situ. Jadi nggak menyita tenaga buat balik ke rumah juga. Oke, jadi seperti mes dari tim futsal UIN juga ya. Baik, nah ini UIN berhasil lolos setelah menang 2 pertandingan terakhir. Ini melawan Bakti Pembangunan dan juga Budi Luhur. Bisa diceritakan sedikit mengenai pertandingan tersebut? Mungkin dari Budi Luhur terdahulu. Dari Budi Luhur, mereka tuh salah satu tim terbaik juga di tingkat universitas. Kita sangat bangga sekali menang sama dia. Terlebih tuh para pemainnya berkelas semua. Salah satu dari pemain mereka pernah tercatat sebagai tim nasional Indonesia. Namun saya coba memberikan penekanan terhadap pemain saya agar menganggap semua lawan tuh sama aja. Oke, tapi kan sebenarnya UBL ini kan terkenal dengan pertahanan yang kuat begitu. Bagaimana instruksi Anda untuk akhirnya bisa menang melawan UBL ini? Ya terlihat dari skornya ya 2-1. Saya menginstruksikan untuk defend dulu dengan melakukan serangan balik yang cepat. Terbukti ya kita berhasil mencuri 2 gol di babak pertama. Oke. Melawan UBL dengan BP ada bedanya. Nah ini babak pertama melawan BP ini skor 2-2. Namun akhirnya di babak kedua ini mencetak gol 7 gol. Apa instruksi Anda? Apakah memang ini instruksi apakah ini memang strategi Anda begitu, kalau bahasanya fur dulu deh di babak pertama, akhirnya di babak kedua dihabisin begitu? Bukan fur dulu ya, tapi untung sekali tuh tim kami tuh selalu leading. Jadi selalu leading, ngegolin duluan, jadi itu bisa membangkitkan mental. Ketimbang kalau misal kita kalah dulu, itu mungkin para pemain saya bakalan ngedown. Tapi untung BP ketika kalah selisih defisit 2 kalau nggak salah, dia melakukan power play dan itu tidak berhasil. Dan itu yang kita bisa manfaatkan, mencuri gol banyak dari dia. Dari syutingan jarak jauh, soalnya kiper kan nggak ada. Dia melakukan strategi power play. Oke, baik, ini apa hal sebenarnya yang paling utama yang Anda tanamkan begitu di para pemain UIN? Ini bicara soal skema permainan ataupun sifat di luar lapangan seperti tadi kebersamaan begitu? Ya, saya selalu menekankan selalu banget nih agar ketika berada di dalam lapangan untuk tidak grogi dan selalu menganggap lawan sama lah. Jadi ada beberapa pemain saya yang waktu masuk itu kalau misalnya menganggap pemain itu berkelas atau ada timnas nih misalnya gitu, itu bakalan ngedown banget. Dan itu merupakan PR buat saya tuh, saya ngasih tahu lebih kepada pemain-pemain yang kurang. Praktek apa yang Anda lakukan untuk melatih mental mereka? Ini kan sebenarnya dilihat dari segi psikologis ya sebenarnya dibandingkan dengan dari latihan training begitu. Dengan melakukan sparring sebelum 5 ini mulai, saya melakukan sparring dengan tim-tim yang berada di atas kita. Oke, jadi memang sudah dibiasakan
sparring dulu dari tim-tim yang lain, lalu akhirnya bila melawan BP ataupun UBL tidak terlalu grogi lah begitu. Tim-tim yang di atas. Tim-tim kita, yang di atas. Dan apalagi sekarang kita tahu bahwa hasilnya menang dan lolos. Baik, dan ini bicara soal pemain tim UIN, ini ada yang paling menonjol, bisa dibilang ini top scorer. Ini namanya Farhan Mujahidin. Apa yang membuat Anda bisa, maksudnya dia bisa mencetak banyak gol begitu? Apa yang Anda lakukan? Apakah memang ada instruksi sendiri? Dia pemain kuat ya. Kuat mental, fisik, semua pelatih pengen banget punya pemain kayak dia. Namun dia tuh bukan di UIN aja, tapi dia tergabung dalam klub semi pro ada di daerah Kebayoran di My Futsal. Jadi itu di situ klub kuat. Mungkin dia terbentuknya di klub itu. Jadi ketika berada di dalam kampus dia bisa bermain lepas. Oke. Nah ini kita juga sebenarnya melihat dari pemain berbakat seperti Farhan gitu, lalu memang sebenarnya sekarang sudah lolos ke babak grand final gitu, tapi apa sebenarnya yang harus diperbaiki dari tim UIN sendiri? Banyak banget nih yang PR buat saya, terutama masalah kemauan pemain. Seperti apa? Jujur kemauan pemain saya tuh dalam latihan tuh masih agak kurang. Jadi gimana caranya saya bisa mengajak mereka gitu agar intensif latihan, terutama udah lolos di fase grand final ini. Jadi itu aja sih PR yang mungkin buat saya. Jadi bisa dibilang sebenarnya kemenangan UIN ini sebenarnya pemainnya sedikit malas-malasan aja udah bisa menang, apalagi kalau nggak malas begitu ya? Ya nggak juga sih, mungkin ada faktor luck juga. Oke, ada faktor luck juga. Terakhir ini apakah memang ada latihan fisik tersendiri begitu untuk bagi tim UIN? Saya baru saya baru megang tim ini kurang lebih 1 bulan. Dan itu setelah turnamen sebelumnya kita sempat vakum 3 bulanan. Jadi kondisi fisik pemain saya mungkin down. Jadi di setiap latihan saya selipin materi fisik. Jadi nggak sekedar strategi aja, jadi fisik. Oke, jadi sebenarnya juga masih kaget dari 3 bulan rest, akhirnya sebulan baru masuk dan akhirnya sekarang langsung bertanding. Oke, kita doakan semoga nantinya bisa menang melawan tim-tim hebat lainnya. Ya, dan kita terima kasih telah berbagi informasi bersama kami.